salam kasih untuk semua keluarga Tuhan. Firman kita pada saat ini terambil dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 dengan tema kasih Kristus dalam keluarga Kristen. Salah satu hal yang Tuhan inginkan dalam keluarga Kristen adalah hidup dalam kesetiaan. Dasar hidup keluarga Kristen adalah kasih Kristus yang dititipkan kepada ayah dalam keluarga, sehingga ayah yang menjadi kepala keluarga. Setiap keluarga ingin membentuk rumah tangga yang harmonis, dan setiap anggota keluarga pun diharapkan untuk mampu menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak atau takut akan Tuhan. Memiliki hubungan yang serasi dan seimbang dalam keluarga untuk mewujudkan keharmonisan agar menjadi teladan bagi anak-anak. Dalam keluarga ada dua hal yang penting yang harus kita tahu. Yang pertama tentang kesetiaan dan yang kedua tentang saling menghormati. Berbicara tentang kesetiaan di sini dengan kata lain tidak berubah. Nah, berbicara tentang kesetiaan ini bukan berarti kita menduakan istri kita atau suami kita, tetapi sebagai suami dan istri harus tanggung jawab kepada pasangan kita atau keluarga kita. Nah, yang kedua saling menghormati. Suami harus saling menghormati, atau bisa kita lihat dalam kitab Efesus 5 ayat 33 dan Petrus 3 ayat 7. Harus saling jujur, sopan, setia, dan saling menghormati dan memberikan dampak yang sangat dasar dalam keharmonisan rumah tangga dan mengurangi salah komunikasi atau salah paham. Sebagai pasangan suami istri itu diibaratkan seperti pasangan sendal. Karena yang pertama, sendal kanan dan kiri tidak ada yang persis sama namun serasi. Dan yang kedua, saat berjalan tidak pernah kompak tetapi tujuannya sama. Yang ketiga, tidak pernah ganti posisi tetapi saling melengkapi. Yang keempat, selalu sederajat, tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Jika sepasang sendal berbeda ketinggiannya, maka si pemakai pasti terpincang-pincang dan tidak seimbang. Yang berikut, bila sendal yang satu hilang, maka yang lain tidak memiliki arti lagi. Ilustrasi sendal ini tepat untuk digambarkan kehidupan suami istri, tetapi seringkali suami dan istri mengeluh tentang perbedaan dirinya dan pasangannya. Padahal memang seperti itulah tujuan Tuhan menjadikan sepasangan suami istri. Perbedaan seharusnya tidak perlu dipermasalahkan karena perbedaan itu justrunya untuk sebagai suami istri kita saling melengkapi. Dan sebagai pasangan suami istri, maukah Anda memakai pasangan sendal ini yang sama persis dua-duanya? Sendal kanan atau kiri? Sendal kanan dan pas di kaki saat pasangan sendal itu berbeda. Sekalipun suami adalah kapal, bukan berarti suami yang lebih tinggi derajatnya dan istri berhak untuk menang sendiri. Demikian juga istri tidak boleh dominan sehingga peran suami menjadi tidak maksimal. Bagaimana sendal harus sama tinggi, maka suami dan istri harus memiliki peran yang seimbang. Tidak boleh egois
Dan sebagai istri juga tidak boleh jadi nahkoda dalam keluarga. Sebaliknya, suami tidak boleh cuek dan membiarkan kapalnya tanpa nahkoda. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan suami harus mengasihi istri, sedangkan istri harus tunduk kepada suaminya. Di akhir renungan singkat ini, saya hanya pesan kepada keluarga Kristen dimanapun berada, jangan pernah merasa diri hebat dan sanggup. Ingatlah, ketika sebelah sendal hilang, maka yang lain menjadi tidak berarti. Pasangan tidak berarti. Pasangan kita merupakan pribadi yang sangat berarti dan berharga bagi kita. Bisakah kita bayangkan hidup tanpa pasangan kita? Sebagai pasangan suami istri, harus mampu melakukan peran dan tanggung jawabnya sesuai firman Tuhan yang telah ditetapkan oleh Paulus dalam kitab Efesus 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33. Dan kita harus mampu melakukannya dalam kehidupan rumah tangganya sehari-hari.